Maka kita melihat misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengenang Khadijah, walaupun Khadijah sudah wafat, dan itu membuat Aisyah sampai cemburu. Lalu ketika Aisyah bertanya tentang sebab mengapa Rasulullah begitu sering mengenang Khadijah, maka Rasulullah menyebut hal-hal yang baik dari Khadijah. Misalnya Rasulullah mengatakan bahwa Khadijah beriman kepadaku pada saat orang lain semuanya kafir padaku. Khadijah menginfakkan semua hartanya untuk dakwah ini pada saat semua orang lain enggan melakukan itu. Begitu seterusnya. Dan jika kita membaca sirah dengan jeli, kita akan menemukan bahwasanya prestasi terbesar Khadijah bagi Rasulullah ialah bahwasanya Khadijah memiliki kekuatan spiritual di mana Rasulullah menemukan keteduhan di situ. Salah satu sebabnya karena perbedaan usia. Rasulullah waktu itu masih berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah 40 tahun. Tapi terbalik ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, usia Rasulullah waktu itu sudah 53 tahun waktu beliau berada di Madinah. Sedangkan Aisyah mungkin baru 8 atau 9 tahun. Ini perbedaan usia yang luar biasa. Dan karena itu untuk memenuhi kebutuhan ini, salah satu kebutuhan Aisyah yaitu ya kebutuhan orang muda pada umumnya. Ada kecenderungan untuk bermain, ada kecenderungan untuk bersanteria lah. Maka kita melihat kisah-kisah Rasulullah dengan Aisyah selalu adalah kisah-kisah yang enak-enak gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lomba lari dengan Aisyah. Sekali Rasulullah menang, sekali Aisyah menang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menonton pertandingan anggar orang-orang Habsyi di masjid Rasulullah, dan Aisyah menyandarkan tubuhnya ke punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ahli hadis mengatakan bahwasanya lafaz itu tadi yang mengatakan bahwa Aisyah menyandarkan tubuhnya ke punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung dari balik punggung Rasulullah, itu untuk menunjukkan bahwa beliau sangat mesra dengan Rasulullah dan merasa menang atas istri-istri Rasulullah yang lain. Lain kali kita mendengarkan bahwa ketika Rasulullah sedang i'tikaf di masjidnya, di masjid beliau di Madinah, beliau memasukkan kepalanya ke dinding yang langsung bertemu dengan rumahnya, lalu Aisyah menyisir rambutnya. Hampir semua kisah keluarga yang urusannya yang mesra-mesra semuanya kita peroleh dari Rasulullah dengan Aisyah. Tapi hampir semua urusan perjuangan yang berat-berat kita temukan pada riwayat Rasulullah dengan Khadijah. Maka Rasulullah pernah ditanya tentang siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aisyah. Aisyah lah orang yang paling dicintai oleh beliau. Lalu ditanya siapa lagi? Kalau Rasulullah mengatakan summa abuha, kemudian ayahnya, yaitu Abu Bakar. Tapi lalu Rasul ditanya tentang bagaimana cinta kamu terhadap Khadijah. Maka Rasulullah mengatakan ruziktu hubbaha, saya diberikan rezeki berupa mencintai Khadijah. Dan dua kalimat itu bahasanya jelas berbeda. Rasulullah mencintai Aisyah, tetapi Khadijah beliau diberikan rezeki berupa cinta kepada Khadijah. Oleh karena itu dalam pengertian harmoni ini ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka keharmonisan itu hanya mungkin muncul apabila kita mampu memberikan waktu lebih banyak bagi orang lain, perhatian lebih banyak bagi orang lain, keinginan lebih banyak untuk membahagiakan orang lain, dan karena itu pula ruang privasi kita menjadi lebih berkurang. Ruang privasi kita menjadi lebih berkurang. Waktu bagi kita menjadi lebih sedikit dibanding waktu untuk anak-anak. Waktu bagi diri kita menjadi lebih berkurang dibanding waktu untuk istri kita. Waktu bagi kita menjadi lebih berkurang dibanding waktu untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Hanya dengan cara ini kita akan menjadi harmoni dengan orang lain. Maka di dalam berhubungan dengan demikian, orientasi kita selalu kepada orang lain. Bagaimana menjadikan orang ini menjadi lebih baik dan bisa berjalan dengan saya menuju titik arah yang kita tuju bersama itu tadi.
Inilah unsur yang kedua yang membuat kehidupan ini menjadi bahagia. Kehidupan rumah tangga kita menjadi bahagia. Tetapi sekarang cobalah kita lihat sebab-sebab utama kegagalan di dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain selalu bersumber dari ketidakmampuan memahami orang lain atau ketidakmampuan mencintai orang lain. Karena itu, sifat-sifat yang kemudian membuat orang gagal dalam berhubungan dengan orang lain salah satunya adalah misalnya narsisme. Narsisme ialah di mana Anda mencintai diri Anda berlebihan dan Anda mencintai diri Anda lebih daripada orang lain seluruhnya. Sehingga Anda selalu membaca orang lain dari sudut apa yang diberikan orang itu kepada Anda. Tetapi dalam orientasi keharmonisan ini kita selalu membaca diri kita dari sudut apa yang sudah bisa saya berikan kepada orang lain. Maka dengan narsisme Anda berada pada posisi selalu menerima, tetapi dalam orientasi keharmonisan Anda selalu berorientasi proaktif dan mau memberi. Tapi masalahnya adalah bagaimana supaya Anda bisa memberi lebih banyak. Pepatah Arab mengatakan, faqidis syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu itu. Jadi, supaya Anda bisa memberi lebih banyak, Anda harus memiliki kemampuan lebih banyak. Supaya Anda bisa memberi perhatian lebih banyak, Anda harus memiliki kemampuan memperhatikan yang lebih banyak. Dan saya menemukan bahwasanya kemampuan memperhatikan ini adalah kemampuan jiwa yang luar biasa besarnya. Dan tidak mudah dimiliki oleh setiap orang atau memerlukan latihan. Cobalah ketika Anda bertemu dengan pasangan Anda misalnya, Anda tidak berorientasi bagaimana orang itu kepada saya. Tetapi Anda langsung membaca orang itu dengan baik. Wajahnya, sorot matanya, penampilannya. Anda memperhatikan semua itu. Dan Anda mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Sehingga kemudian akan lahir ekspresi-ekspresi bahasa yang lugas, yang lahir dari perhatian-perhatian yang tulus. Setiap pagi Anda bertemu dengan suami Anda yang sudah memakai baju yang siap-siap pergi ke kantor atau bekerja, mungkin pagi itu kan dia sedang gagah, gitu, sedang tampan, sedang keren gitu. Tapi boleh jadi Anda tidak memperhatikan dia gitu. Dan hanya mengucapkan assalamualaikum sebelum dia berangkat gitu. Atau dia mengucapkan itu dan Anda menjawabnya waalaikumsalam gitu. Tapi kalau Anda seorang pemerhati yang baik, Anda pasti memberi komentar sesuatu yang baik tentang itu. Demikian pula ketika dia kembali dan Anda memperhatikan rambut yang sudah tidak tersisir, kerut-kerut di wajahnya, sorot mata yang sudah tidak terlalu kuat seperti ketika dia akan berangkat, kerah leher baju yang sudah kotor, dan langkah yang gontai dan seterusnya. Anda mungkin tidak merasakan adanya dorongan untuk menceritakan tadi si ini menceret-menceret, yang si ini tadi lagi sakit, yang ini bertengkar, yang tadi pembantu memecahkan piring, yang itu ketika dia baru pertama kali mengucapkan assalamualaikum dan duduk dengan kusut masih di atas kursi. Anda perhatikan, itu hal-hal kecil yang terjadi. Maka sekarang perhatikanlah misalnya. Dalam orientasi ini Rasulullah mengajarkan kita satu adab. Jika seorang suami datang dari satu perjalanan dan dia tiba di tempatnya, di kotanya pada malam hari, sebaiknya dia tidak langsung menuju rumahnya. Atau jika dia tiba pada siang hari, sebaiknya dia langsung menuju ke masjid. Lalu mengutus seseorang yang menyampaikan kepada keluarganya untuk mengatakan bahwa Abu Fulan telah pulang. Untuk apa informasi itu? Supaya kita bertemu dalam keadaan wajah yang sama-sama enak untuk dipandang. Wajah yang sama-sama enak untuk dipandang. Istri tidak dikagetkan dengan situasi itu, kedatangan itu. Yang kedua, ketika kita berada di masjid terlebih dahulu, kita juga punya kesempatan membersihkan diri dari debu perjalanan. Yang lainnya menyelami orang-orang sahabat-sahabat kita, lalu kemudian masuk ke rumah gitu. Dan setelah itu tidak lagi menerima tamu yang lain. Dan jangan langsung ketemu istri dulu, baru itu tamu pada berdatangan. Itu sangat mengganggu. Jadi dibalik, ketemu orang lain dulu, baru masuk ke rumah. Jadi orang-orang itu tidak akan mengganggu dan sebab kebutuhan keluarga jelas akan lebih besar daripada kebutuhan orang lain itu tadi.
Jadi teknik-teknik berhubungan seperti ini tadi, perhatikan, muncul dari kemampuan-kemampuan dasar itu. Kemampuan memperhatikan, kemampuan memahami, kemampuan mencintai, kemampuan memberi, mengembangkan, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk memiliki kemampuan dasar ini, maka keterampilan utamanya ialah keterampilan komunikasi. Tapi keterampilan komunikasi ini adalah keterampilan yang lahir dari pengetahuan kita tentang jiwa manusia. Maka, menurut saya, pengetahuan tentang ilmu jiwa adalah pengetahuan yang mutlak bagi setiap orang yang ingin berumah tangga. Atau dengan kata lain, pengetahuan tentang manusia adalah pengetahuan yang mutlak bagi seseorang yang ingin berumah tangga. Karena ilmu ini akan membantu kita membangun keharmonisan dalam berhubungan. Sehingga cara kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita bukan berlangsung begitu formal gitu. Saya cari rezeki dan kamu bekerja di rumah. Pembagian tugasnya terlalu formal begitu, seakan-akan ini sebuah organisasi di mana suami berfungsi sebagai manajer dan orang lain semua yang ada di situ sekretaris dan bawahan. Tidak demikian situasinya gitu. Ada organisasi dalam rumah itu, tetapi organisasi itu tertata terutama di dalam jiwa. Dan karena itu pembahasan-pembahasan kita menjadi tidak selalu verbal, tetapi juga selalu sebagiannya adalah non verbal. Yang non-verbal itu yang utama, tetapi itu terbaca melalui kalimat-kalimat verbal. Untuk itu pula lah saya ingin mengatakan bahwasanya perasaan-perasaan kita tentang orang lain juga harus diungkap setiap saat. Baik pada saat Anda sedang mencintai, sedang suka, ataupun pada saat Anda sedang tidak terlalu suka. Nyatakanlah perasaan Anda, cinta Anda dengan tindakan. Misalnya mungkin dengan memberi hadiah. Misalnya mungkin dengan mengajak istri dari waktu ke waktu atau suami untuk bersenang-senang dari waktu ke waktu, berleha-leha. Misalnya saya sering mengatakan bahwa satu hal yang hilang dari banyak di kalangan para keluarga-keluarga muda muslim sekarang ini ialah bahwa setelah mereka menikah dan mulai disibukkan dengan rutinitas mendidik anak, merawat anak, kebersihan rumah, mencuci dan seterusnya, pekerjaan mencari nafkah, kita hampir kehilangan selera untuk mengatakan aku cinta padamu. Hampir-hampir kita kehilangan selera seperti itu. Atau bahkan kadang-kadang kita membuat sebuah kamuflase dengan mengatakan kita ini kan aktivis dakwah. Tidak butuh lagi lah kalimat-kalimat seperti itu gitu. Saya juga tadinya tergoda dengan pikiran seperti ini gitu. Tapi lama-lama saya merasakan bahwa ternyata kita ini tetap sama seperti manusia biasa gitu. Ketika kita menjadi aktivis dakwah, kita tidak sedang berubah menjadi malaikat gitu. Kebutuhan kita akan kalimat-kalimat verbal yang lugas, indah, dan tulus. Itu tetap sama seperti sebelum kita terlibat dalam dakwah. Kita tetap membutuhkan kalimat itu. Kamu keren hari ini, kamu cantik malam ini. Kita tetap membutuhkan kalimat seperti itu gitu. Andaikan kamu begini, kamu akan lebih cantik. Andaikan kamu begini, kamu akan lebih keren. Kita masih membutuhkan kalimat seperti itu. Bayangkanlah misalnya Anda bekerja seharian mengurus anak, membersihkan rumah, terus seharian begitu dan Anda begitu lelah gitu. Ketika suami Anda datang, mungkin Anda melayani dia, membuatkan nasi, membersihkan pakaian dan macam-macam sampai suami itu tertidur dengan pulas gitu, tanpa satu kalimat indah yang Anda peroleh. Jelas Anda merasa bahwa kita semua sedang beribadah gitu. Tapi kelelahan ini akan berkurang kalau kita mendengarkan berita gembira yang bocoran yang sampai duluan. Artinya begini, sebelum berita gembira di surga, kan ada baiknya kita mendapatkannya sebagiannya di dunia gitu, berupa kalimat-kalimat indah seperti itu. Yang disebut oleh Rasulullah, tilka ajilu busyral mu'min. Itulah berita gembira yang diberikan duluan kepada orang beriman gitu. Apakah Anda tidak butuh sanjungan? Jelas Anda butuh sanjungan. Apalagi jika misalnya mungkin suami Anda atau pasangan kita lah misalnya mengalami kekurangan pada segi percaya dirinya. Mungkin unsur-unsur untuk menguatkan percaya diri itu salah satu sumbernya adalah datangnya dari sanjungan, karena sanjungan itu berfungsi menguatkan. Apakah seorang suami misalnya tidak merasa iba melihat
istrinya yang sudah lelah seharian gitu, dan pulang dari kantor tiba-tiba meminta istrinya melayaninya demikian rupa gitu, lalu tertidur pulas dan tidak mengucapkan. Saya pikir hubungan seperti itu terlalu kering gitu. Walaupun pulangnya juga pulang dakwah gitu, tidak ada masalah gitu. Maka kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita mulai dari panggilan yang indah sampai kalimat-kalimat yang baik seterusnya. Jangankan kepada istri, kepada sesama laki-laki pun, sesama laki-laki beriman pun, kita dianjurkan mengucapkan kalimat itu. Ana uhibbuka fillah. Maka ketika seorang sahabat sedang berkumpul bersama Rasulullah, lalu seorang sahabat lain lewat, sahabat itu berkata, ya Rasulullah, aku mencintai orang itu. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah mengatakannya padanya? Kata sahabat itu, belum. Kata Rasulullah, pergilah kamu menemuinya dan katakan padanya, aku mencintaimu di jalan Allah. Ya, kalau mau verbal-verbalan bisa juga sih. Misalnya Anda mengatakan kepada suami, Bi, aku mencintaimu di jalan Allah. Tapi saya juga menemukan, dan ini banyak orang yang menyampaikannya kepada saya, ialah ternyata banyak orang yang berat mengucapkan kalimat seperti itu. Karena dipikir dia itu, ala kita kan sudah tua gitu, ngapain lagi sih ngomong gitu. Udahlah, saling paham sajalah gitu. Tapi saya merenungi kemudian perintah ini, mengapa Islam menyuruh kita untuk menyatakannya secara verbal. Lalu saya menemukan hikmahnya, ialah karena dari waktu ke waktu kita membutuhkan penguatan-penguatan. Sahabat kita mungkin senang dengan kita gitu. Tapi kalau sudah lama dia tidak mengekspresikan kalimat itu secara verbal, suatu waktu kita juga mungkin bertanya-tanya gitu, apa iya sih masih begitu gitu. Demikian pula dengan pasangan kita gitu. Kalau rutinitas itu berlanjut, kita akan hanya merasa seperti seorang sahabat atau seorang atasan dengan bawahan, lalu hubungan kita berpindah menjadi hubungan pola hak dan kewajiban, hak dan kewajiban, hak dan kewajiban, pimpinan atasan, saya yang kawam, kamu yang harus taat, dan seterusnya gitu. Apalagi kalau sudah memakai ancaman, lo kalau nggak taat nggak masuk surga lo gitu. Kalau kau nggak reda lo nggak masuk surga lo gitu. Dan sampai kalimat begitu sudah susah situasinya. Nah, sekarang kita melangkah ke unsur yang ketiga, yaitu unsur konsistensi. Dalam kehidupan keluarga, kita bertemu dengan pasangan kita bukan hanya satu hari, bukan juga 1 bulan, bukan juga 1 tahun, tapi kemungkinan besarnya bertahun-tahun. Dan pertemuan itu berlangsung dalam satu rumah, bahkan dalam satu kamar. Dan karena itu, dalam waktu yang lama itu, tidak seorang pun di antara mereka yang mampu menyembunyikan wataknya yang sesungguhnya. Cepat atau lambat, akan kelihatan siapa Anda sesungguhnya. Inilah yang saya maksud dengan lapisan kepribadian. Ada orang yang jika Anda pertama kali bertemu dengannya, Anda begitu tertarik dengan dia. Tapi makin lama Anda bergaul dengan dia, makin hilang ketertarikan Anda padanya. Boleh jadi berubah menjadi benci. Ada orang yang ketika Anda bertemu dengan dia, orang itu datar-datar saja, biasa-biasa saja. Semakin Anda mendalami orang itu, semakin Anda tertarik oleh pesona luar biasa yang ada dari renung kepribadiannya yang paling dalam. Dan ada orang yang sejak awal Anda bertemu dengan dia, kesannya biasa-biasa saja. Makin lama Anda bertemu dengan dia, makin biasa-biasa saja. Dan ada orang yang pada saat pertama kali Anda bertemu dengan dia, Anda sudah tertarik. Dan semakin lama Anda bertemu dengan dia, semakin Anda terpesona. Semakin lama Anda bertemu dengan dia, semakin Anda tidak menduga seberapa dalam kepribadiannya. Itulah orang yang baik. Jika kepribadian Anda sebegitu dalamnya sampai pada tingkat tidak terduga. Kebaikannya sudah tidak terduga gitu. Terus hadir gitu. Dari waktu ke waktu ada saja yang baru dari wataknya dan muncul terus dari kebaikan-kebaikannya itu. Begitulah situasinya dalam kehidupan rumah tangga kita. Jika dasar kepribadian Anda memang baik pada mulanya, itulah unsur yang akan membuat seluruh hubungan Anda berlangsung dengan baik.
Tetapi jika Anda hanya bisa menjadi baik pada sebagian waktu dan tidak pada semua waktu, pada sebagian waktu yang kedua itu hubungan Anda akan rusak. Demikian pula, jika Anda hanya bisa baik pada sebagian situasi, Anda tidak bisa baik pada semua situasi, hubungan Anda mungkin akan rusak itu. Kalau fasilitas masih jalan dengan baik, cinta jalan terus. Setiap kali fasilitas berkurang, setiap kali pertengkaran muncul satu-satu gitu. Setiap kali anak bertambah, setiap kali pertengkaran muncul satu-satu gitu. Jadi ada seorang istri yang bisa berdamai dengan suaminya kalau cuma mereka berdua. Tapi kalau sudah berkumpul dengan anak-anaknya, mereka berdua tidak bisa berdamai gitu. Karena bahasanya adalah kamu yang cuciin bajunya, saya yang cuciin ininya gitu. Bahasanya sudah jadi demikian gitu. Bukan lagi bahasa keterlibatan dan bahasa teamwork, di mana setiap orang terlibat secara proaktif gitu. Jadi dengan demikian, syarat untuk menjadi konsisten di dalam berhubungan seperti ini adalah apabila kebaikan itu memang merupakan karakter di dalam diri kita. Inilah yang membuat kita mulai mengerti mengapa banyak artis yang kemudian saling bercerai setelah mereka menikah dalam usia yang sangat muda atau dalam usia yang relatif sangat singkat gitu. Ini pula yang membuat kita mengerti mengapa di sekeliling kita ada orang yang mungkin bisa pacaran 7 tahun, kawin cuma 7 bulan. Ada yang bisa berlangsung seperti itu gitu. Karena selama mereka pacaran itu, mereka berpikir bahwa mereka sedang berusaha untuk saling memahami. Tapi bukan itu yang terjadi. Tetapi yang terjadi ialah mereka saling berusaha untuk tampil lebih baik dari yang sebenarnya. Sehingga setiap kali mereka berbicara, mereka sebenarnya sedang menyembunyikan diri mereka masing-masing. Mereka tidak sedang menutup diri, tapi masing-masing mereka sedang membuat iklan. Masing-masing mereka sedang menggoda pembeli. Itu yang terjadi. Lalu ketika pelanggan tidak puas, pelanggan itu kalau tidak puas, dia tidak bilang-bilang gitu. Tinggalin aja sekalian. Maka kemudian apabila Islam mempermudah proses perkawinan itu, bukan karena Islam tidak memberi arti penting pada proses saling memahami, tetapi karena yang jauh lebih penting dari proses saling memahami ialah proses untuk menjadi lebih baik sebelumnya. Cobalah bayangkan, jika misalnya Anda menjadi kriteria seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitaha tu'jibuk." Jika engkau melihatnya, dia membuatmu terkagum-kagum. Wa idza ghibta anha, dan jika engkau meninggalkannya, hafazatka fi nafsiha wa malik. Dia menjagamu dengan cara menjaga dirinya dan juga dengan cara menjaga hartamu. Kalau Anda memiliki kriteria seperti itu, pekerjaan utama bagi suami, pekerjaan yang paling berat bagi suami Anda adalah membenci Anda. Dia melihat Anda dan dia gembira seketika. Ketika dia pergi dengan aman. Karena istrinya tidak akan neko-neko, hartanya dan tabungannya tidak akan pergi percuma. Dia merasa aman gitu ketika dia pergi, dan gembira ketika dia ada. Jadi dua perasaan ini, itu yang membuat dia sulit membenci Anda gitu. Tapi ketika dia melihat Anda, dia tidak merasakan kegembiraan, untuk tidak mengatakan dongkol. Dan ketika dia pergi, dia juga tidak aman dengan Anda gitu. Ketika dia kembali, dia akan merasa bahwa saya hampir tidak memiliki alasan untuk mempertahankan cinta ini. Itulah yang sering terjadi. Jadi, situasi kepribadianlah kemudian yang membuat kita bisa saling bertahan. Karena itu, saya kira tahun lalu ya, saya di dalam acara dengan Ummul Qura juga pernah saya menyampaikan bahwasanya
Yang penting bagi kita pada mulanya bukanlah terutama mencari pasangan yang baik, tetapi berusaha untuk menjadi pasangan yang baik. Karena orientasi kita, kalau toh nanti pasangan kita satu level di bawah kita, toh yang kita usahakan adalah bagaimana membuat orang ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga suami Anda ketika menikah dengan Anda, 10 tahun setelah menikah dengan Anda, mungkin pengetahuannya bertambah, kepribadiannya menjadi lebih baik, mentalitasnya menjadi lebih stabil, dan seterusnya, dan seterusnya. Kerut-kerut yang ada di wajahnya menjadi lebih bersih, dan karena itu, mungkin boleh jadi usianya, wajahnya menutupi usianya. Tapi jangan sampai yang terjadi sebaliknya. 5 tahun pertama dia menikah dengan Anda, wajahnya melampaui usianya. Nah, sekarang masalahnya ialah bagaimana membangun kepribadian yang kuat dari awalnya itu. Itulah masalah kita. Sebab dalam masa rentang waktu yang panjang ini tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbohong. Sekali waktu Anda bisa menyembunyikan kepribadian Anda kepada suami Anda atau kepada pasangan Anda, tetapi tidak untuk semua waktu Anda bisa melakukan itu. Nah, sekarang unsur yang keempat, yaitu unsur fasilitas fisik. Kalau kita sudah memiliki 3 hal ini, kita juga harus percaya bahwa secara fisik kita juga tergantung dengan sarana-sarana yang kita miliki. Itulah sebabnya Rasulullah berdoa kepada kita tentang hal-hal yang baik menyangkut sarana fisik ini. Misalnya Rasulullah selalu berdoa, Allahumma gfir zambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Wa wassi'li fi dari, dan luaskanlah rumahku. Dan luaskanlah rumahku. Wa barik li fi rizqi, dan berkatilah aku dalam rezekiku. Jadi hadis ini dan hadis yang saya bacakan sebelumnya tadi tentang 4 hal yang membuat orang bahagia, salah satunya adalah rumah yang luas. Rumah yang luas. Oleh karena ruangan yang luas itu berefek ke situasi jiwa kita. Kalau kita berada dalam rumah yang luas, pada umumnya kita akan merasa lebih plong, lebih mudah untuk merasa lapang dada. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya rumah yang luas ini membantu orang untuk memiliki sifat sabar dan penyantun. Kebalikannya, jika rumah kita misalnya sempit, kotak-kotaknya sangat jelas, Anda juga akan merasa bahwa yang namanya stres, depresi, tertekan dan lain sebagainya itu lebih mudah bersahabat dengan kita. Dan Anda akan melihat bahwa pertumbuhan anak-anak kita juga akan terganggu. Juga akan terganggu. Misalnya, jika anak Anda kelihatan terlalu hiperaktif, terlalu aktif kemana-mana. Kemudian jika anak Anda agak temperamental dalam mengekspresikan emosinya gitu. Kalau marah suka membanting gelas, suka menghentakkan batu dan macam-macam, teriak terus macam-macam seperti itu. Mungkin anak itu memiliki satu situasi jiwa tertentu, tapi Anda juga harus mencoba melihat apakah situasi rumah Anda mempengaruhi situasi jiwanya. Dan jangan mengulangi kelatahan yang sering terjadi. Anaknya hiperaktif karena stres, disangkanya itu kreativitas. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, hadis yang sama dengan ini, tetapi disebutnya bukan 4, cuma 3. Salasun minas sa'adah, 3 hal yang membuat orang bahagia. Salah satu di antaranya ialah tentang rumah, tetapi rumah yang luas ini disebutkan lagi sifatnya oleh Rasulullah, katsiratul marafiq, banyak ruangannya. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisad, peran nilai dan moral dalam perekonomian, menyebutkan dalam bab nilai-nilai dan moral Islam dalam bab konsumsi. Salah satu hal yang disebutkan oleh beliau ialah di antara konsumsi belanja yang dianjurkan di dalam Islam ialah membangun rumah yang luas yang banyak ruangannya. Dan sebaiknya rumah itu memiliki ruangan-ruangan yang banyak di mana misalnya orang tua memiliki kamar sendiri, anak laki-laki memiliki kamar sendiri, anak wanita memiliki kamar sendiri,
Kemudian juga ada kamar yang tersedia untuk orang-orang yang berkunjung ke rumah kita, khususnya famili-famili dekat seperti orang tua, saudara, ipar, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau juga ada kamar untuk pembantu. Berapa minimal jumlah kamar yang baik? Sehingga saya pernah diundang di salah satu fakultas di UI untuk seminar tentang rumah Islami yang ideal. Lalu ada yang bertanya, seorang akhwat bertanya kepada saya, kalau kita tidak punya cukup uang untuk membangun rumah itu, apa yang harus kita lakukan? Kan itu idealnya gitu. Saya mengatakan jawabannya ada dua. Yang pertama konseptual, yang kedua aplikatif. Yang konsep ialah Anda harus tetap membenci kemiskinan. Dan jangan pernah membenarkan kemiskinan itu dengan cara apapun juga. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. Jadi disederajatkan antara kekufuran, kemiskinan dan siksa kubur. Tiga hal ini kita harus berlindung kepada Allah supaya dihindari dari tiga hal ini. Maka Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Lau kanal faqru rajulan laqataltuhu." Kalau kemiskinan itu adalah laki-laki, sudah pasti saya bunuh laki-laki itu. Tidak main-main bencinya kepada laki-laki. Tetapi sementara kemiskinan itu masih bertamu dalam kehidupan Anda, jamulah dia dengan kesabaran. Karena Ibnul Jauzi dalam Saidul Khatir mengatakan, al-faqru daifun qirahus sabr. Kemiskinan adalah tamu, menu makanan untuk menyambutnya adalah kesabaran. Tapi dia harus tetap dianggap sebagai hal yang harus ditinggalkan. Yang kedua, yang aplikatif, barulah Anda membuat manipulasi arsitektural. Bagaimana membuat arsitektur sedemikian rupa supaya ruangan 3x3 kelihatan seperti 4x4. Tata ruang yang sedemikian rupa membuat rumah itu kelihatan luas gitu. Tapi menurut saya, terapi arsitektural ini hanyalah terapi sementara. Sebab kalau Anda mendiami rumah itu selama 10 tahun, Anda pasti tetap akan merasakan bahwa yang sempit itu memang sempit gitu. Tapi saya waktu itu mengatakan, kebetulan di samping saya hadir seorang arsitek yang sudah bekerja sebagai pengemban dan punya banyak proyek tentang perumahan Islami. Saya belum tahu komentarnya bagaimana. Lalu dia memberi komentar dan mengatakan, dulu kami punya proyek sebuah perumahan yang Islami. Karena asumsi kami adalah pembeli kami adalah berekonomi lemah, maka kami berusaha membuat rumah kecil yang Islami. Harganya sekitar 6 juta. 4 atau 6 juta. Dan dicicil sekitar 60-an ribu setiap bulannya gitu. Ya tipe 18 gitu. Lalu dia sudah dilakukan penataan arsitektural sedemikian rupa supaya kelihatan rumah itu baik gitu. Tapi sekarang saya kapok dari proyek itu. Yang baik memang membuat rumah yang luas. Dan luas itu tidak selalu sama dengan mewah. Tetapi fungsinya. Luas itu yang penting. Bukan mewah. Karena ada rumah besar tapi murah gitu. Dan ada rumah kecil tetapi perabotnya begitu mahal dan membuat rumah itu jadi sangat mahal. Karena hal-hal seperti ini jelas membuat kita merasa lebih tenang di dalam hidup. Ini unsur yang pertama. Unsur fisik lainnya yang membantu kita yang disebutkan Rasulullah jelas adalah kendaraan. Dan saya kira tidak perlu menjelaskan apa bedanya naik kereta bisnis dan eksekutif misalnya. Apa bedanya naik kereta eksekutif dengan naik pesawat? Jelas bedanya. Apa bedanya naik pesawat reguler dan naik pesawat pribadi? Jelas bedanya. Apa bedanya naik angkot dengan naik mobil pribadi? Jelas bedanya. Saya kira dari pernyataan tentang masalah bantuan unsur fisik ini dalam memperoleh kebahagiaan, kita semua sama-sama mendapatkan satu pertanyaan.
bagaimana kita menuju ke situ. Karena audiens kita pada hari ini adalah audiens yang relatif baru menata kehidupan keluarganya atau baru akan memulai kehidupan keluarga atau baru sedang mencari ide bagaimana membangun kehidupan keluarga atau baru cari informasi dan seterusnya. Saya kira juga dalam kaitan ini perlu pula ada tambahan penjelasan tentang masalah bagaimana kita memanage keseluruhan rencana penghasilan dan pendapatan kita. Jadi maksud saya ialah bahwa untuk memperoleh sarana-sarana fisik ini tentulah kita tidak bisa memperolehnya sekaligus, kecuali jika Anda mengandalkan bantuan IMF dalam keluarga Anda. Misalnya donor dari mertua, donor dari kakak ipar yang sudah terlanjur mapan dan seterusnya gitu. Tapi sebaiknya kita menghindarilah hal-hal seperti itu gitu, supaya kita mempertemukan kemiskinan dan harga diri yang baik, dan jangan mempertemukan kemiskinan dan hilangnya harga diri gitu. Dan nanti ketika kita kaya, kita juga mempertemukan kekayaan dan kedermawanan, jangan mempertemukan kekayaan dan kekikiran gitu. Jadi waktu miskin kita tetap menjaga harga diri, waktu kaya kita dermawan. Dan karena itu kita sudah mulai harus berusaha mandiri sejak awalnya. Saya selalu menjelaskan hal ini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai bekerja sejak usia yang sangat kecil ketika beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Dan pekerjaan pertama beliau adalah menggembala kambing dan mendapatkan gaji dari menggembala kambing itu tadi. Maksud saya ialah setiap kita dengan demikian mulai harus merencanakan usaha-usahanya tentang bagaimana dia akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk bisa menutupi semua kebutuhan-kebutuhannya yang layak itu. Dan jangan selalu berpikir terbalik. Seorang rekan saya ada yang mengatakan dia menemui sekelompok orang yang berpikirnya selalu idealis. Jadi berpikirnya begini, mana menu makan yang sehat untuk kita sekeluarga, itu yang kita targetkan. Baru kemudian bekerja, mencari pekerjaan, bagaimana mendapatkan gaji yang bisa menutupi kos itu tadi. Tapi kata dia, kita selalu berpikir terbalik gitu. Ini kita cuma bisa dapatnya segini, bagaimana makan dalam ukuran ini. Terbalik kata dia, mestinya dibalik yang ideal itu tadi. Berpikir dulu makanan yang ideal itu kayak berapa gitu. Jika Anda punya anak 6 orang misalnya gitu, kebutuhan susunya per anak misalnya mungkin satu kali kecil misalnya mungkin 3 hari. Berarti dalam 3 hari Anda membutuhkan 6 kaleng gitu. Kalau 1 bulan berarti 6 kali 10 gitu. Iya kan? Berarti 60 kaleng gitu yang Anda butuhkan. Lalu begitu seterusnya Anda membuat kalkulasi seperti itu dan mulai membuat perencanaan-perencanaan seperti itu tadi. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan setiap kita untuk mendekati semua sumber-sumber pendapatan. Misalnya dalam kitab Islahul Mal, di situ ada riwayat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, "Ar-rizqu 20 baban, 19 baban lit-tajir wa baban lis-salih." Rezeki itu datangnya dari 20 pintu. 19 pintu datangnya untuk pedagang dan hanya 1 pintu untuk mereka yang bekerja dengan keterampilan tangannya. Saya ulangi, 19 pintu untuk pedagang dan hanya 1 pintu untuk orang yang bekerja dengan keterampilan tangannya. Jadi tukang jahit misalnya, itu kan keterampilan tangan. Ada sih gajinya gitu. Dan itu halal-halal saja itu. Jangan salah. Nah, jadi mungkin sudah perlu ada orientasi yang ditata dari sekarang ke arah itu gitu. Yang ditata dari sekarang ke arah itu. Sehingga bantuan fisik, sarana fisik ini dengan demikian dari waktu ke waktu membaik. Minimal kita harus selalu berdoa seperti doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alni ghaniyan fi awakhir umri. Ya Allah, jadikanlah aku kaya pada akhir-akhir usiaku.
Dan jangan selalu berpikir dalam antagonisme. Ngapain kaya kalau tidak bahagia? Gitu. Biar miskin asal bahagia. Itu antagonis pemikiran seperti itu. Gitu. Kenapa kita tidak berpikir kaya dan bahagia? Gitu. Sudah kaya dan bahagia, masuk surga pula. Lihatlah misalnya Utsman bin Affan. Kenapa tidak berorientasi berpikir seperti itu? Lalu kalau kita ternyata miskin dan tidak pernah kaya sepenuhnya, barulah kemudian kita berpikir dalam situasi itu seperti tadi. Minimal kita bisa tetap mendapatkan kebahagiaan. Tapi pikiran itu adalah pikiran pertahanan. Bertahan. Bukan pikiran yang ideal. Ya, kalau misalnya disebutkan di dalam sirah Rasulullah SAW bahwasanya beliau senantiasa menyediakan kebutuhan makanan untuk keluarganya untuk waktu 1 tahun. Dulu saya sering membaca cerpen di Ummi, di majalah Ummi dan di beberapa majalah-majalah Islam tentang kesedihan-kesedihan para keluarga-keluarga dakwah yang hari ini anaknya minum susu tapi besok sudah tidak diketahui lagi apakah masih akan minum susu atau tidak. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus kaya sedemikian rupa, tetapi maksud saya ialah perlu ada usaha ke arah itu yang terencanakan dengan baik. Itu maksudnya. Nah, akhwat sekalian, dengan demikian kita sudah menemukan 4 unsur-unsur yang akan membuat kita bahagia dalam kehidupan rumah tangga itu. Yang pertama adalah keterarahan, yang kedua adalah keharmonisan, yang ketiga adalah konsistensi, dan yang keempat adalah dukungan sarana-sarana fisik. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia berupa keluarga yang soleh, anak-anak yang solihah, dan menjadikan kita semua bagian dari kafilah orang-orang bertakwa, dan mengumpulkan kita di akhirat nanti bersama orang-orang yang soleh insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.